Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita mulai belajar, Besar-besar. sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin, amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hah? Siapa? Sipa sama Dodi. Sipa apa kehadirannya? Keterangannya? Alfa. Dodi? Alfa. Berarti dua ya yang nggak hadir ya. Oke. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan layanan klasikal di kelas kalian. Kelas berapa ini? 81. Nah, Ibu akan melakukan layanan klasikal yaitu tentang temanya tentang ayo bangun kepercayaan dirimu sekarang. Adapun tujuan pembelajaran kita, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu untuk menganalisis peningkatan kepercayaan diri. Yang kedua, peserta didik dapat meyakini diri sendiri secara positif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang ketiga, mampu untuk membangun perilaku percaya diri di kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan asesmen kemarin, ternyata peningkatan kepercayaan diri itu sangatlah penting untuk kalian di masa SMP ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ayo kita ice breaking dulu ya. Mau nggak ice breaking? Oke, ice breakingnya boleh tegak, boleh berdiri dulu. Berdiri. Ice breakingnya itu letakkan pena kalian di atas meja. Ice breakingnya itu 4S. Sikat, sikut, sekat, dan sikat. Oke. Sakit, sikut, sekat, dan sikat. Kalau sakit, pegang perutnya. Kalau sikut, pegang sikutnya. Kalau sekat kayak ini. Dan kalau sikat diambil di tengah-tengah. Bisa? Bisa. Oke. Permainan 4S dimulai. Sakit. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Ulang ya, sekali lagi ya. Lebih kooperatif. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Ayo tepuk tangannya dulu dong. Udah ini. Oke, duduk. Oke, sudah ice breakingnya sudah lebih enggak tegang lagi kan? Siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Ya. Siap enggak? Ya. Aduh, kurang suaranya nih. Siap tidak? Siap. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang kepercayaan diri. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, itu kalian harus mengamati dulu video ini terlebih dahulu. Oke?
Bisa dipahami? Sekarang ada semangat baru dalam dari air saya bisa seperti ini, dari air saya bisa memberikan sebagian buat keluarga saya. Nama saya Dedi Pangadian, saya Aceh Tenang, saya adalah Komisi Pemerintahan. Nama saya Nuna Widiasi, saya atlet paralimpik NPC Indonesia di cabang olahraga angkat berat. Dengan saya menjadi atlet angkat berat ini, saya merasa hidup saya itu sangat berarti. Hak kami sebagai atlet difabel dan bisa makan sama atlet normal, karena bagaimanapun juga kami sama-sama berjuang untuk Indonesia, kami sama-sama berprestasi untuk Indonesia, kami sama-sama berusaha dan berusaha memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, atlet dihargai begitu besarnya oleh pemerintah, otomatis kami juga punya tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk memberikan yang terbaik. Prestasi yang paling saya banggakan adalah prestasi saya terakhir di Singapura memberikan 5 medali emas dan 4 rekor baru untuk Indonesia. Saya juga masih punya misi besar ke depannya untuk saya capai. Saya pengen menyumbang medali di Paralimpik 2020. Saya kecelakaan motor, saya di coaching teman saya, dan kaki saya sudah hancur, terpaksa harus diamputasi. Saya mulai merasa ada rasa tidak percaya diri timbul dalam diri saya. Tapi orang tua selalu menguatkan saya, kamu harus semangat, tetap semangat walaupun dalam keadaan seperti ini. Itu ketika saya sudah di air, saya merasa saya tidak perlu ada bantuan di air. Jadi saya seperti sama ketika orang lain berenang dengan saya, mereka sama dengan saya. Saya bangga dengan diri saya bangga dengan apa yang saya capai. Kalau dulu saya merasa nothing gitu, tapi sekarang saya merasa saya bisa berbuat sesuatu. Orang tua saya itu sangat support saya. Oke, selanjutnya dari video yang telah ditampilkan dan telah kalian amati tadi, bagaimana tokoh utama bisa membangun percaya dirinya kembali. Bisa dituliskan, kalian bisa menuliskan jawaban kalian itu di dalam kertas origami ini. Bisa? Bisa. Kalian Ibu bagikan dulu kertasnya. 1, 2, 3. Tadi sudah kalian amati kan tokoh video tadi, tokoh utamanya mengalami disabilitas. Jadi pertanyaannya, bagaimana tokoh utama bisa membangun kepercayaan dirinya kembali? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kertas tersebut. Menurut pendapat kalian aja, nggak ada teori, nggak apa-apa. Sudah, jawabannya boleh disimpan dulu, diletakkan di atas meja itulah, disimpan. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk materi tentang kepercayaan diri. Jadi kepercayaan diri itu
dalam bahasa gaulnya itu adalah kata pede. Nah, kata pede itu berasal dari kata percaya diri, yaitu kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan dirinya secara positif untuk tampil di depan orang banyak. Nah, bisa bertanggung jawab atas tindakan. Sekarang kita identifikasi terlebih dahulu apa itu faktor-faktor yang penyebab terjadinya kepercayaan diri yang menurun. Bisa? Nah, di sini ada faktor-faktor kepercayaan diri menurun. Ada yang bisa identifikasi? Kalau ada yang bisa ketemu jawabannya, boleh angkat tangan maju ke depan. Ada? Silakan maju. Boleh diklik, langsung klik di sini. Di mana? Biar teman-temannya tahu. Oke. Lagi. Kalau dapat banyak, tidak apa-apa. Lagi. Dapat 2. Oke, yang lainnya? Dapat? Tahu? Hah? Boleh? Ayo, apa-apa, majulah. Boleh. Mau ke atas, ke samping, nggak apa-apa. Nah, ke samping itu juga bisa. Ke atas, ke bawah. Ayo maju. Nah, dapat kan? Ayo maju. Silakan. Di mana lagi? Bagus. Ya, silakan maju. Tahu? Maju. Ayo maju. Nah, bagus. Ada lagi? Oke, itu tadi ada beberapa faktor yang sudah diidentifikasi oleh kalian. Apa? Iya enggak? Pertama, malas. Kedua, malu. Yang ketiga, takut. Yang keempat, dibully. Yang kelima, overthinking, ditertawakan. Oke, sekarang Ibu akan memberitahu kalian tips untuk meningkatkan kepercayaan diri. Untuk meningkatkan kepercayaan diri itu ada beberapa tips. Yang pertama itu merapihkan diri. Yang kedua, kurangi kata tapi. Aku nggak bisa, tapi aku takut, tapi aku malu. Nah, kayak kata-kata tapi itu bisa mempengaruhi kalian untuk bukan bergerak maju, tapi bergerak mundur. Selanjutnya itu jangan menunda pekerjaan. Keempat, bertemanlah dengan orang positif. Misalnya berteman, kalian kan satu teman, satu kelas ini kan berteman dengan orang-orang yang positif. Misalnya orang itu rajin, misal orang itu nggak males. Jadi berteman dengan orang yang positif tersebut. Kalau misalnya berteman dengan orang yang positif itu, nanti bakalan kalian itu mengikuti arusnya, gitu. Yang tadi. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi kelompok kecil-kecil. Jadi satu kelompok itu sekitar 4 sampai 5 orang karena di sini kalian untuk mencari-cari kelompoknya. Nanti yang di depan itu boleh ngadep ke belakang. Terus perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mendapatkan nomor dari kelompoknya. Bisa dipahami? Nah, sekarang silakan kalian untuk membalikan kursinya, boleh. Untuk satu kelompok kayak ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu. Nah, sekarang pembagiannya kelompoknya itu satu orang perwakilan kelompok itu boleh maju ke depan untuk mengambil nomor kelompok. Boleh perwakilan dari satu kelompok maju? Boleh, maju. Silakan maju. Ini perwakilannya mana? Sekarang kita spin kelompok untuk pembagian kelompoknya. Untuk pembagian nomor kelompok.
Oke, siapa yang mau pertama? Maju. Nah, berarti kelompok siapa namanya? Rizky. Rizky kelompok 3. Lanjut. Kelompok 1. Berarti kelompok 1 mana kelompok 1? Angkat tangan. Oke. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, selanjutnya ini ada box kasus. Silakan perwakilan kelompok tadi untuk maju ke depan. Maju ke depan lagi, perwakilan kelompok tadi maju ke depan lagi untuk memilih kasus. Terdapat 2 kasus di sini. Jangan menutupi teman-temannya. Baris sesuai kelompok tadi dan silakan milih berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan urutan kelompok. Kelompok 1, siapa kelompok 1? Maju ke depan. Yang di belakangnya kelompok 2, di belakangnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Oke, udah baris ya. Nah, silahkan diklik start. Nah, silakan dipilih. Bebas pemilihan. Berhubung kelompok 1, jadi bebas memilih. Pilih nomor berapa? Kasus Lucy. Oke. Silakan duduk, disimpan ya jawabannya. Lanjut. Kasus Lucy. Berarti kasus Lucy juga sama dengan kelompok 1. Kasus Bedu. Oke. Ini adalah 2 kasus yang dipilih berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Itu ketua kelompok ya yang milih. Nah, jadi selanjutnya ini Ibu kasih kasus sesuai dengan kelompoknya tadi udah dibagikan. Kelompok 1 kasus apa tadi? Kasus Lucy. Ini. Kelompok 2 Bedu. Nah, oke. Tolong dibaca dulu, analisis dulu, dibaca terlebih dahulu kasusnya apa, permasalahannya apa yang ada di dalam situ. Kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan yang ditanyakan. Baca dulu. Kalau kasus Bedu itu pertanyaannya, bagaimana Anda membantu Bedu agar bisa percaya diri saat berbicara di depan orang banyak? Berarti harus baca dulu dari awal sampai akhir. Bedu ini kenapa dia nggak percaya diri? Terus bagaimana caranya kalian untuk bisa membantunya agar bisa lebih percaya diri lagi? Kalau kasus Lucy di sini. Nah, kasus Lucy ini pertanyaannya, jika kamu berada di posisi Lucy yang diminta untuk presentasi di depan kelas tetapi merasa gugup dan takut salah, apa yang akan kamu lakukan agar tetap percaya diri? Ini memposisikan diri kalian, ibaratkan diri kalian jadi Lucy. Gimana cara kalian untuk dapat tetap tampil percaya diri di depan kelas? Tuh. Silakan tuliskan, tadi Ibu sudah jelasin gimana caranya untuk bisa lebih percaya diri melalui tips-tips tadi. Silakan ditulis jawabannya masing-masing. Jawabannya menurut kalian aja berempat. Kalau kalian berada di posisi Lucy, apa yang kalian lakukan? Melatih peningkatan kepercayaan diri, melatih diri agar bisa berbicara, merapikan diri, kan biar bisa percaya dirinya tampil di depan gitu kan. Jadi boleh untuk merapikan diri, boleh juga untuk berteman dengan orang yang bisa percaya diri, belajar gitu. Tulislah. Ya. Nah. Ada lagi yang belum memahami? Bisa nih. Kelompok berapa nih? Kelompok 3 udah mulai jalan tuh. Nah, yang lainnya boleh ngasih pendapat ya dengan temannya, berarti temannya satu yang nulis, satu yang bisa memberikan pendapat. Tapi kalau bisa kalian berempat itu memberikan
pendapat, menjawab juga. Jangan satu orang saja. Oke, udah cukup. Itu kelompok berapa nih? Kelompok 2 udah. Oke, sekarang pembagian kelompok. Perwakilan kelompok tadi boleh maju ke depan. Perwakilan kelompok tadi boleh maju ke depan. Ya, dibawa kasusnya. Nggak usah dulu. Kalian dulu aja yang maju. Kalian dulu aja yang maju. Maju urutan untuk presentasi. Kalian dulu yang maju. Coba barisnya tadi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Aduh, maaf ya. Ya. Sudah? Silakan di spin. Kayak tadi lah. Spin it. Ini urutan yang maju presentasi ya, bukan berdasarkan kelompok. Nah, kelompok 7 berarti nomor 1. Silakan maju nanti nomor 1. Lanjut ke 6. Lanjut. Kelompok 3 nomor urut ke 4. Nomor urut kedua. Tetap 2, berarti nomor urut ke 3. Oke, berarti kelompok 7 tadi ya, yang nomor urut 1. Boleh seluruh kelompok 7 maju ke depan dan presentasikan hasil dari diskusi yang telah dilakukan tadi. Silakan maju. Coba mungkin dibaca dulu kasusnya yang Lucy ya, yang Bedu. Silakan, ini dapat kasus Bedu kan? Yang lainnya tolong diam. Bedu adalah seorang Besar-besar dong suaranya. Bedu adalah seorang siswa kelas 8 yang dikenal pendiam dan jarang berbicara. Dia sering merasa tidak percaya diri saat harus berbicara di depan kelas. Oke. Mengungkapkan pendapatnya. Padahal Bedu memiliki prestasi akademik yang baik saat bertugas melakukan presentasi di depan kelas. Bedu selalu memilih diam daripada berbicara di depan teman-temannya. Di lingkungan sekolah, Bedu juga sering menghindari kegiatan yang mengharuskannya tampil di depan orang banyak seperti lomba pidato atau diskusi kelas. Teman Bedu pernah mengajaknya untuk bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler, debat tetapi ia menolaknya dengan alasan takut salah bicara dan ditertawakan di depan banyak orang. Beberapa teman pernah mengomentari bahwa Bedu terlalu pemalu atau terlalu takut salah, yang membuatnya semakin ragu untuk berbicara. Kondisi inilah yang membuatnya sering membandingkan dirinya dengan siswa lain yang lebih percaya diri, terutama saat melihat teman-temannya dengan mudah berbicara atau tampil di depan kelas. Oke. Itu tadi tentang kasus Bedu ya. Nah, silakan kelompok lain yang lainnya. Cobain tadi yang udah bacain, yang lainnya sampaikan ke teman-temannya apa hasil dari diskusi kalian tadi. Bedu seharusnya lebih terbuka kepada teman-teman. Sebesar suaranya nggak kedengaran. Kedengaran nggak suaranya? Bedu seharusnya lebih terbuka kepada teman-temannya. Atau Bedu harus lebih meningkatkan komunikasi bersama teman-temannya dan berusaha percaya diri. Bedu seharusnya tidak ragu untuk berbicara di depan orang banyak. Bedu harus banyak berlatih untuk percaya diri dan tidak overthinking berlebihan. Oke, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok 7. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Boleh? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Kita lanjut ke kelompok nomor urut 2. Siapa nomor urut 2 tadi? Kelompok 2. Silakan maju. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan kelompok 7.
Kedengeran nggak suaranya? Assalamualaikum Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus Lucy. sebutin dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya? Nama kelompok kami Aprilia, Zaura, Tami, dan Marsha. Lucy adalah seorang siswi kelas 7 di SMP Kencana Angin. Setiap kali pelajaran Ibu Dita, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, dia selalu merasa gugup karena diminta untuk berbicara di depan. Ketika ada tugas berprestasi, ia cenderung menghindar dan berharap tidak dipanggil oleh Bu Dita. Suaranya dibesarin dikit. Jika terpaksa maju, suaranya pelan, tubuhnya bergemetar, dan dia sering lupa materi yang sudah dipersiapkan. Setelah prestasi, Lucy merasa kecewa pada dirinya sendiri dan berpikir bahwa teman-temannya menilai dirinya kurang pintar. Hal inilah yang membuat Lucy semakin enggan untuk berbicara di depan umum dan lebih memilih diam saat diskusi kelas. Karena kondisi seperti ini membuat Lucy kesulitan dalam mengembangkan potensinya, meskipun sebenarnya ia memiliki pemahaman yang baik terhadap materi pelajaran bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Pertanyaannya, jika kamu berada di posisi Lucy yang diminta Yang lainnya perhatiin. di depan kelas, tetapi merasa gugup dan takut salah, apa yang akan kamu lakukan agar tetap percaya diri? 1. Melatih kepercayaan diri. 2. Belajar dengan giat. 3. Berteman dengan orang yang bisa percaya diri. 4. Jangan merasa malu dan takut. 5. Harus semangat. 6. Tidak takut untuk maju di hadapan semua orang. 7. Tidak overthinking. 8. Berlatih di depan cermin. Oke, baiklah. Setelah presentasi ini, Ibu akan menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Ini adalah kasus Bedu. Ini kasus, mana kasus Lucy? Ini kasus Bedu. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan, dua dari kasus ini sama-sama membahas tentang kepercayaan diri. Yang satu, Bedu ini kesulitan untuk percaya diri tampil di semua kegiatan, baik itu di ekstrakurikuler, bergaul dengan teman-temannya, dan sebagainya. Dan di sisi lain, si Lucy ini malu untuk presentasi karena setiap pelajaran Ibu Nita. Jadi, keduanya ini membahas tentang kepercayaan diri. Jadi, untuk pembahasan tentang kepercayaan diri ini, kita sebagai siswa, terutama di SMP 36 ini, untuk bisa lebih percaya diri lagi, bisa melatih diri lagi melalui tips yang sudah Ibu berikan. Yang pertama tadi bisa untuk melatih diri kita untuk berbicara di depan orang banyak, seperti kata kelompok 1 tadi, seperti latihan di depan cermin. Kemudian juga ini harus menghilangkan rasa takutnya melalui latihan di depan cermin, terus belajar dengan orang yang lebih berpengalaman untuk latihan di depan cermin, atau latihan di depan orang banyak. Tidak perlu takut dan tidak perlu sungkan untuk maju di depan sini, karena orang yang menertawakan di belakang itu belum tentu bisa maju ke depan, belum tentu bisa memahami apa yang kalian bisa gitu ke depan. Dan juga tidak semua orang itu mampu di depan, berdiri di sini tidaklah mudah. Coba boleh balik ke asalnya masing-masing kan. Nah, selanjutnya ini ada lembar refleksi kegiatan. Refleksi kegiatan di mana kalian harus menjawab pertanyaan kayak apa yang sudah kamu dapat dari materi yang sudah dilaksanakan hari ini, kemudian apa tantangan yang kamu rasakan, terus tuliskan rencana ke depan kalian untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri. Bisa? Ini tolong ditulis ya. Ke belakang. 2, 3, nama kelas terlebih dahulu, terus oke. Kalau sudah, ini kalian langsung ada juga lanjut mengisi evaluasi. Ini biar nanti taruh aja ya, diletakkan aja di atas meja, nanti Ibu yang ambil. Ini diisi berdasarkan apa yang kalian dapatkan. Cukup santai ini mengisinya di
centang-centang saja. Bisa? Langsung lanjut ya. Ke belakang. Langsung centang-centang saja. 3, 4, 1. Udah? Ya, dah. Kenapa? Ya, kalau 1 ini petunjuknya ya, perhatikan dulu petunjuknya itu keterangannya. Kalau 5 itu sangat sesuai, kalau 4 itu sesuai, 3 itu cukup, 2 itu kurang sesuai, dan 1 tidak sesuai. Misalnya, saya mendapatkan pemahaman baru tentang peningkatan kepercayaan diri. Sesuai atau tidak sesuai? Silakan centang berdasarkan 5 kriteria angka tadi. Bisa? Silakan tulis ya. Yang ini dulu. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang boleh jawabannya dari belakang dioper ke depan. Jawaban dari belakang itu dioper ke depan. Oke. Udah semuanya? Sudah. Oke, baiklah. Itu dia tadi kegiatan kita. Layanan klasikal yang sudah dilakukan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya kelas 8 1 yang sudah antusias dalam kegiatan ini, sudah presentasi di depan, sudah mau menanggapi video, mau menanggapi identifikasi faktor tadi, kemudian sudah mau berdiskusi tentang kasus sampai ke presentasi dan refleksi yang terakhir. Ibu sampaikan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ibu tutup kegiatan pada siang hari ini, pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.